Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan esai ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan esai yang berjudul Jinayat Tepat Waktu. Esai poligami dalam perspektif hukum Islam ini disusun guna memenuhi tugas dosen pada mata kuliah fikih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, penulis juga berharap agar esai ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang poligami dalam perspektif hukum Islam. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Khairon Shirin MAMDC selaku dosen mata kuliah fikih. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Poligami dalam hukum Islam. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, seperti pada surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya. Dari ayat itu, ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari 4 orang istri, bahkan lebih dari 9 istri. Namun batasan maksimal 4 istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah, dan Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami lebih dari 4. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu tren baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar, dan ada yang mensyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa atau sebagai rukhsah. Dalam kondisi-kondisi tertentu, yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram, dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukumnya Islam mengatur masalah poligami bagi orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik-praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari kata yang diharapkan. Yang kedua, keridhaan istri tidak menjadi syarat dalam pernikahan kedua. Itu adalah soal esai yang saya ambil. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya, "Saya seorang laki-laki yang telah lama menikah dan mempunyai beberapa anak, dan saya bahagia dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi saya merasa sedang membutuhkan istri satu lagi, sebab saya ingin menjadi orang yang istiqomah, sedangkan istri satu bagi saya tidak cukup, karena saya mempunyai kemampuan melebihi kemampuan istri. Dan dari sisi lain, saya menginginkan istri yang mempunyai kriteria khusus yang tidak dimiliki oleh istri saya yang ada. Dan oleh karena saya tidak ingin terjerumus di dalam hal yang haram, sedangkan di dalam waktu yang sama saya mendapat kesulitan untuk menikah dengan perempuan lain karena masalah usroh hubungan keluarga, dan juga istri saya mendapatkan hal yang tidak mengenakan darinya. Ia menolak secara membabi buta kalau saya menikah lagi. Apa nasihat Syekh kepada saya?" Itu pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. "Apa pula nasihat Syekh bagi istri saya agar ia menerima?
Apa ia berhak menolak keinginan saya untuk menikah lagi? Padahal saya akan selalu memberikan hak-haknya secara utuh dan saya mempunyai kemampuan material, alhamdulillah, untuk menikah lagi. Saya sangat berharap jawabannya secara terperinci karena masalah ini penting bagi kebanyakan orang. Ini adalah pertanyaan yang ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jawabannya adalah, jika realitasnya seperti apa yang Anda sebutkan, maka boleh Anda menikah lagi untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan pandangan mata Anda. Jikalau Anda memang mampu untuk berlaku adil sebagai pengamalan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan mendapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Itu surat An-Nisa ayat 3. Rasulullah SAW bersabda, artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan untuk menikahlah. Barang siapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya. Muttafaqun alaih. Menikah lebih dari satu juga menyebabkan banyak keturunan, sedangkan syariat Islam menganjurkan memperbanyak anak keturunan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Artinya, kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur, karena sesungguhnya aku akan menyaingi umat-umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak. Riwayat Ahmad bin Ibnu Hibban. Yang dibenarkan agama bagi seorang istri adalah tidak menghalang-halangi suami menikah lagi dan bahkan mengizinkannya, karena penanya hendaknya berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban terhadap mereka berdua. Semua hal di atas adalah merupakan bentuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, artinya, dan saling tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.